Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Naive-Bayes. Naive-Bayes itu merupakan salah satu algoritma untuk melakukan klasifikasi. Kita tahu ya bahwa klasifikasi itu merupakan supervised learning. Artinya datasetnya itu punya kelas atau label atau target, di mana algoritma akan melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan variabel prediktornya. Kita kembali lagi ke topik awal yaitu Naive-Bayes, merupakan metode klasifikasi yang berbasis probabilitas atau peluang. Metode ini menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dataset yang diberikan. Metode ini menggunakan teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Nah, ini merupakan teorema Bayes, di mana probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X atau probabilitas posterior sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H dikalikan probabilitas hipotesis H atau probabilitas prior dibagi dengan probabilitas X. Di metode Naive-Bayes itu terdapat dua asumsi. Yang pertama, semua atribut adalah prioritas atau sama pentingnya. Yang kedua, semua atribut bersifat independen secara statistik. Atau nilai dari suatu atribut tidak terkait dengan nilai atribut yang lain. Tapi, asumsi ini kebanyakan tidak selalu benar. Namun, dalam praktiknya, walaupun asumsi tidak terpenuhi, metode ini tetap memberikan hasil yang baik. Dalam Naive-Bayes itu diasumsikan bahwa semua atribut saling independen, maka persamaannya dapat juga dituliskan sebagai berikut. Probabilitas kelas C ketika kondisi karakteristik F1 sampai Fn sama dengan probabilitas kelas C atau probabilitas prior dikalikan probabilitas karakteristik F1 sampai Fn ketika kondisi kelas C dibagi probabilitas karakteristik F1 sampai Fn. Nah, selanjutnya, agar kita lebih memahami metode Naive-Bayes, maka langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi perhitungan sederhana dengan Naive-Bayes. Nah, berikut ini terdapat training set tentang sebuah permainan golf. Di sini terdapat 4 buah atribut non-kategorik, yaitu outlook atau cuaca, temperatur atau suhu, humidity atau kelembapan, dan windy atau berangin. Nah, di mana seseorang yang akan bermain golf itu tergantung dari 4 atribut ini. Selanjutnya, kita akan menentukan seseorang bermain golf jika diketahui outlook sama dengan sunny, temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true. Nah, cara yang pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan menghitung semua kejadian dalam tabel frekuensi seperti ini. Kemudian, kita ubah tabel frekuensi menjadi bentuk peluang. Sebagai contoh, peluang untuk outlook sama dengan sunny dan play sama dengan yes adalah banyak kejadian tersebut dibagi dengan banyak kejadian total outlook pada play sama dengan yes. Nah, berarti dalam kasus ini adalah 2 dibagi 9. Maka akan menghasilkan peluang sebesar 0,22. Nah, hal yang sama dilakukan untuk semua kejadian. Langkah selanjutnya yaitu dengan menghitung likelihood play yes ketika outlook sama dengan sunny, temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true. Nah, dari perhitungan likelihood ini didapat angka 0,0053. Dengan cara yang sama, hitung pula likelihood play no ketika outlook sama dengan sunny, temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true. Nah, pada perhitungan likelihood play no ini kita menghasilkan angka 0,0206.
Kemudian dari hasil perhitungan tadi kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, peluang untuk play sama dengan no adalah 79,5% dan peluang untuk play sama dengan yes adalah 20,5%. Jadi, peluang play sama dengan no lebih besar dari peluang play sama dengan yes. Maka, kita dapat menyimpulkan untuk persoalan outlook sama dengan sunny, temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true, seseorang tersebut tidak akan bermain golf. Oke, selanjutnya adalah penggunaan dari algoritma Naive Bayes. Nah, penggunaan algoritma Naive Bayes ini sangat luas, dapat digunakan dalam news categorization. Nah, pada news categorization ini, ketika atau jika kita memiliki data training tentang news yang sudah di labeling, maka kita bisa mengklasifikasi jika ada news baru, apakah news itu kategorinya otomotif, budaya, olahraga, atau lainnya. Kemudian penggunaan algoritma Naive Bayes selanjutnya adalah spam detection, kemudian ada object and face recognition, kemudian ada weather prediction, sentiment analysis, recommendation system, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari algoritma Naive Bayes. Kelebihannya itu pertama adalah penggunaannya sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya dibutuhkan teori peluang dan perkalian, dan hasilnya pun langsung dapat diperoleh, tidak seperti algoritma lain yaitu ID3 dan C45. Kemudian yang kedua adalah mudah dan cepat untuk memprediksi kelas dan kumpulan data uji. Kemudian yang ketiga, ketika asumsi independensi berlaku, maka user hanya membutuhkan training set lebih sedikit. Kemudian kekurangannya itu pertama mengasumsikan variabel bebas. Yang kedua, tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Kemudian selanjutnya adalah contoh penerapan dari algoritma Naive Bayes. Di sini saya akan mencontohkannya dengan menggunakan rapid manner. Oke, langsung saja. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat model dari Naive Bayes dengan menggunakan rapid manner. Tapi sebelum itu, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bahwa saya sudah menyiapkan data training dan data testing. Dan ini adalah data trainingnya, itu ada outlook, temperatur, humidity, ada windy, ada play. Ini sama seperti dataset yang digunakan dalam perhitungan manual sebelumnya. Kemudian saya juga menyiapkan data testing. Data testingnya itu outlooknya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, windy-nya true. Itu menghasilkan play-nya no ya, sesuai dengan perhitungan manual sebelumnya. Jadi di sini kita akan menguji apakah benar jika outlooknya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, windy-nya true, dia tidak bermain. Oke, langsung saja kita mencoba dengan rapid manner. Oke. Nah, ini merupakan tampilan utama dari rapid manner. Langkah pertama kita perlu lakukan adalah dengan mengimport data, kemudian klik My Computer, kemudian pilih data training, kemudian next, muncul data kita, kemudian next. Nah, di sini kita harus mengatur format kolomnya. Di sini ada polinomial. Apa itu polinomial? Polinomial adalah data yang memiliki lebih dari 2 kategori. Kita lihat outlook ini memiliki 3 kategori, berarti tetap polinomial. Kemudian temperatur itu ada hot, mild, dan cold, berarti dia tetap polinomial. Kemudian humidity itu ada 2, high dan normal, berarti kita ubah tipenya menjadi binominal. Kemudian windy itu true dan false, berarti ubah tipenya menjadi binominal. Kemudian play, kita ubah tipenya menjadi binominal. Dan kita ubah perannya juga menjadi label, karena kalau tidak kita ubah maka FPS-nya akan error terus. Kemudian kita klik next, kemudian kita simpan di sini, finish. Nah, ini muncul data kita yang berhasil kita import, data training kita yang berhasil kita import ke rapid manner. Kemudian selanjutnya kita klik design.
Nah, di sini sudah muncul data training kita. Kemudian selanjutnya adalah import data. Kita import, kemudian my computer, klik testing, data testing kita, kemudian next, kemudian ini next. Ini kita ubah lagi. Kalau untuk itu polinominal, temperatur polinominal, humidity itu binominal, kemudian windy itu binominal, play itu binominal. Kemudian jangan lupa kita ubah perannya sebagai label. Kemudian oke. Kemudian next, kita simpan, finish. Oke, di sini kita berhasil mengimport data testing. Dan selanjutnya adalah klik design. Nah, selanjutnya kita klik data training, kemudian drag and drop ke sini, ke proses. Kemudian kita mencari naive Bayes di operator dengan mengklik mencari naive Bayes. Oke, kita klik and drag and drop ke sini. Kemudian kita klik data testing, kita drag and drop ke proses. Kemudian kita butuh yang namanya apply model. Kita klik drag and drop ke sini. Dan kita butuh juga performance. Oke. Kita cari performance yang tanpa embel-embel ya, seperti ini. Kemudian kita drag and drop ke sini, ke proses. Kemudian kita sambungkan data training ke naive Bayes. Kemudian data testing kita sambungkan ke apply model. Kemudian naive Bayesnya kita sambungkan dengan apply model. Apply modelnya kita sambungkan dengan performance. Kemudian performance kita sambungkan ke result atau hasil. Oke, seperti ini. Kemudian naive Bayesnya kita hilangkan noise correction-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik start. Nah, di sini muncul hasilnya yang mengatakan bahwa jika outlook-nya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, windy-nya true, menurut RapidMiner itu prediksinya no. Berarti sama ya, sama seperti perhitungan manual sebelumnya. Dengan tingkat kepercayaan untuk no itu 79,5%, dan tingkat kepercayaan untuk yes itu 20,5%. Jadi sama seperti perhitungan manual sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa RapidMiner ini hasilnya sama dengan perhitungan manual sebelumnya. Oke, sekian dari perhitungan dengan RapidMiner. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis klasifikasi dengan menggunakan metode naive Bayes di WK. Di sini saya menggunakan data training set, di mana terdiri dari 5 atribut, yaitu outlook, Temo, humidity, windy, dan play. Lalu data training set ini kita akan kopikan ke Excel. Di sini ke Excel, lalu saya menyimpannya dalam bentuk CSV. Setelah itu kita akan membuka aplikasi WK-nya. Di sini kita akan mengklik explore. Lalu jendela baru akan muncul. Di sini kita akan membuka file dari data training set yang telah kita simpan tadi dalam tipe CSV. Klik open file. Lalu di sini kita ubah tipenya menjadi .csv. Lalu klik naive, klik open. Lalu di sini akan muncul keterangan dari atribut yang terdapat pada data training set kita. Di sini atributnya yaitu ada 5 outlook. Di mana outlook ini di sini tipenya yaitu nominal, di mana labelnya itu ada 3, yaitu sunny, overcast, rainy, di mana sunny 5, overcast 4, rainy 5. Lalu untuk atribut Temo memiliki 3 label juga, yaitu hot 4, mild
6 dan cool 4. Lalu sampai play, di mana yaitu no dan yes. Karena di sini kita akan melakukan analisis menggunakan klasifikasi, kita akan memilih classify. Lalu untuk classify-nya kita memilih naive Bayes, klik bias, naive Bayes. Nah, di sini untuk test option-nya terdapat 4 pilihan, yaitu ada use training, supply test set, cross validation, dan percentage split. Untuk use training set, kita dapat melakukan pengetesan di mana menggunakan data training set itu sendiri. Untuk supply test set, itu pengetesannya dilakukan menggunakan data lain, di mana memungkinkan kita untuk melakukan prediksi terhadap data test. Lalu untuk cross validation, di mana data training ini akan dibagi menjadi subhimpunan. Untuk tiap dari subsetnya akan dijadikan data test dari hasil klasifikasi yang dihasilkan. Lalu untuk percentage split ini, hasil klasifikasinya itu akan dites dengan menggunakan berapa persen sih dari data tersebut. Di sini saya menggunakan use training set, di mana pengetesan dilakukan menggunakan data training itu sendiri. Lalu untuk kelasnya kita pilih yang play. Lalu klik start. Di sini akan muncul hasil output dari klasifikasi. Yang pertama yaitu instance-nya yaitu 14. Lalu di sini ada atributnya yaitu 5, yaitu outlook, thermo, humidity, windy, dan play. Untuk test modenya, kita menggunakan use training dataset, use training set. Lalu di sini kita dapat melihat hasil dari perhitungan naive Bayes classifier untuk setiap atribut. Mengapa di sini nilai kelasnya yaitu untuk no 0,38 dan yes 0,63? Karena jika kita kembali lagi ke data training setnya, untuk play, no itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yes-nya adalah 9. Jadi totalnya kan ada 14. Jadi 5 per 14 itu 0,38 dan 9 per 14 itu 0,63. Untuk summary-nya, kita dapat melihat bahwa correctly classified instance-nya yaitu 13 dan incorrect-nya itu 1. Untuk akurasinya yaitu 0,929 dan kesalahannya yaitu 0,129. Jadi kita dapat menyimpulkan berdasarkan hasil outputnya tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan semua data sebagai training set dan test set, kita memperoleh tingkat keberhasilan model yang telah dibuat yaitu 92,8571% dengan error sebesar 7,1429%. Sekian itu dari dengan menggunakan WK. Baik, sekarang kita akan mengimplementasikan algoritma klasifikasi naive Bayes menggunakan aplikasi RStudio. Di sini library yang akan kita gunakan yaitu keempat library ini. Pertama-tama kita load terlebih dahulu. Kemudian kita akan menginput data. Di sini kita akan menginput data binary.csv dan memasukkannya ke dalam variabel data. Kita lihat deskripsi datanya. Jadi, data binary.csv ini merupakan data yang terdiri atas 400 observasi dan 4 variabel. Keempat variabelnya diantaranya variabel admit, GRE, GPA, dan rank. Jadi data ini adalah data yang menunjukkan diterima atau tidaknya siswa dalam suatu tes penerimaan. Seolah siswa dikatakan diterima jika memiliki variabel admit 1 dan tidak diterima jika memiliki variabel admit 0. Jadi kita akan menggunakan variabel admit sebagai variabel Y atau variabel dependent dan variabel GRE, GPA, dan rank sebagai variabel X atau variabel independent. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa variabel admit dan rank masih terbaca integer, padahal sebenarnya mereka adalah berupa faktor. Oleh karena itu kita mengubah terlebih dahulu tipe datanya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa variabel admit dan rank sekarang sudah memiliki tipe data faktor. Oke, baik. Sekarang kita akan memvisualisasikan datanya terlebih dahulu untuk melihat kondisi datanya. Dari hasil visualisasi berikut dapat dilihat bahwa setiap variabel ternyata memiliki korelasi yang rendah.
yaitu 0,38, min 0,12, dan min 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan algoritma klasifikasi naive Bayes untuk mengklasifikasikan data yang kita gunakan saat ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa klasifikasi naive Bayes harus mengasumsikan bahwa variabel-variabel independennya tidak saling berkorelasi atau tidak saling berpengaruh. Kita akan melihat box plotnya. Di sini dapat kita lihat box plot antara variabel admit dan variabel GRE. Dapat kita lihat bahwa siswa yang memiliki nilai variabel admit 1 atau siswa yang diterima cenderung memiliki nilai GRE lebih tinggi daripada siswa yang tidak diterima atau yang memiliki nilai variabel admit 0. Untuk box plot variabel GPA dapat dilihat sebagai berikut. Hal yang sama seperti variabel GRE tadi ya. Jadi siswa yang diterima cenderung memiliki nilai GPA lebih tinggi daripada siswa yang tidak diterima. Baik, kita akan melihat density plotnya. Dari density plot ini terlihat hal yang sama, yaitu siswa yang diterima cenderung memiliki nilai GRE lebih tinggi daripada siswa yang tidak diterima. Dan kita dapat lihat di sini masih terdapat banyak overlap. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita akan membuat model klasifikasinya, kemungkinan klasifikasi yang kita buat tidak 100% akurat. Dan ini density plot untuk variabel GPA. Hal yang sama juga terlihat, yaitu terdapat banyak overlap. Oke, sebelum kita membuat model, kita akan mempartisi data menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Di mana partisi yang akan kita lakukan adalah 80% data menjadi data training dan 20% data atau sisanya menjadi data testing. Kita mendefinisikan set sheet 1, 2, 3, 4 dan melakukan sampling. Menjalankan kode berikut untuk membagi datanya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa variabel training yang berisi 80% data atau 325 dari 400 observasi dan variabel dan data testing yang merupakan 20% data yaitu atau 75 dari 400 data. Kemudian kita akan membuat model naive Bayes berdasarkan data yang sudah kita buat tadi. Data training. Data yang akan kita gunakan adalah data training. Di sini kita buat model naive Bayesnya. Kita lihat deskripsi modelnya. Jadi, di sini model naive Bayes yang kita gunakan adalah model yang berasal dari peluang nilai nolnya, peluang nilai variabel admitnya 0 adalah 0,686 dan peluang nilai variabel admitnya 1 adalah 0,313. Kemudian kita akan melihat plot modelnya. Di sini kita akan mendapatkan 3 plot model karena kita menggunakan 3 variabel independen. Yang pertama ini adalah density plot variabel GRE, di mana variabel plot yang dibuat dari variabel GRE berupa density plot karena variabel GRE merupakan variabel numerik. Ini variabel GPA, density plotnya seperti berikut. Dan yang terakhir, variabel rank terhadap variabel admit. Di sini dapat kita lihat bahwa siswa yang memiliki rank 1 cenderung untuk diterima lebih besar daripada siswa yang tidak diterimanya. Untuk rank 1 ya. Untuk rank 2, hal yang sama dapat ditunjukkan bahwa peluang diterimanya lebih besar daripada peluang tidak diterimanya. Lain halnya dengan rank 3 dan rank 4, di mana peluang tidak diterimanya lebih besar daripada peluang diterimanya. Oke, kita sekarang akan melakukan prediksi data, di mana kita akan memasukkan data pada model yang sudah kita buat. Pertama, kita akan melakukan prediksi data menggunakan training data. Kemudian kita lihat hasil tabulasinya. Hasil tabulasinya yaitu sebagai berikut. Kita lihat misklasifikasi yang didapat. Ternyata misklasifikasi yang didapat adalah 0,29, di mana hal ini menunjukkan bahwa 29% data yang diklasifikasikan dengan model tersebut tidak diklasifikasikan secara benar, atau akurasinya sebesar 1 dikurangi 0,295, yaitu sekitar 0,7. Kemudian kita akan melihat klasifikasi untuk variabel untuk data testing.
Di sini kita prediksi lagi data testingnya. Kita lihat hasil tabulasinya. Dan kita lihat misklasifikasi yang didapat. Misklasifikasi yang didapat untuk variabel untuk data testing yaitu sebesar 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki prediksi 1 min 0,32 yaitu sekitar 0,6. Oke, kali ini kita akan membahas algoritma naive Bayes menggunakan Python. Bisa dibilang Python ini powerful ya, banyak banget package di luar sana yang mendukung aktivitas data science, terus machine learning, data analysis, dan lain sebagainya. Dan juga Python ini mudah gitu ya, mudah dipelajari. Dan berikut ini package-package yang ada di Python yang mendukung proses data mining ini ya. Ini untuk machine learningnya ada scikit-learn, banyak banget ini algoritma machine learning yang ada di dalam sini. Terus ada PyTorch, ini sama lah, hampir mirip, tapi ini dikembangkan sama Facebook, dan ini TensorFlow ini biasanya untuk neural networks gitu, dikembangkan sama Google. Ada Keras dan lain sebagainya. Terus untuk data wranglingnya ada Pandas untuk data manipulasinya, NumPy komputasinya itu, terus Matplotlib untuk visualisasi. Untuk deploymentnya, untuk kalau misalkan kita udah punya model machine learning, kita pengen mempublish ke luar, kita ingin membuat dalam bentuk web gitu, ada Django, ada Flash, dan lain sebagainya. Pokoknya komplit. Dan buat sekarang untuk pembelajaran naive Bayes, saya akan memakai environment yang udah ada, yaitu Anaconda. Anaconda ini bisa bilang lingkungan kerja di mana udah ada banyak package yang terinstall, terutama untuk data mining gitu, untuk data science. Di sini Python-nya udah ada, terus ada Jupyter Notebook nanti kita lihat, terus ada scikit-learn yang tadi kita sebutkan, terus dan sebagainya. Kita bisa pakai Python biasa dan pakai packet manager, pip gitu. Tapi menurut saya buat sekarang lebih baik Anaconda karena lebih praktis gitu ya. Dan saya harap teman-teman sudah bisa sedikit base Python-nya walaupun gak terlalu advance, minimal tahu apa itu function, tahu itu looping, dan sedikit OOP karena scikit-learn ini berdasarkan object oriented programming gitu ya. Dan tipe-tipe data di Python seperti yang paling sering itu list, dictionary, terus tuple, terus set gitu ya. Daripada lama-lama kita langsung aja ngoding. Ini kita udah nyalakan Jupyter Notebook-nya. Nah, ini tampilan pertama Jupyter ya, Jupyter Notebook-nya. Jadi direktorinya saya arahkan ke terserah teman-teman di mana nyimpannya. Saya dokumen Python script project naive Bayes. Nah, saya sudah buat filenya di sini. Nanti teman-teman kalau mau buat new Python 3, tapi karena sudah ada kita langsung aja kita buka. Nah, ini dia tampilannya. Ini udah saya buat ya. Jadi gini, seperti biasa kita mulai import dulu package yang kita butuhkan. Nah, yang pertama ini LoadIris. LoadIris ini salah satu dataset yang disediakan di Python, di scikit-learn, maaf. Jadi ini panjang kelopak, sepaleng, petaleng yang menentukan bunga itu bunga apa. Ada setosa, versicolor, virginica gitu. Ada 3 kelas. Nah, ini datanya. Oke. Lalu kita punya estimatornya atau modelnya yang berada di package naive Bayes ya, naive Bayes ini. Kita import Gaussian naive Bayes. Kenapa dinamakan Gaussian? Karena ini menggunakan pendekatan distribusi Gaussian, karena biasanya naive Bayes digunakan untuk data-data yang kategorikal gitu kan ya. Nah, ini kita datanya continue, yang LoadIris ini data continue setiap feature-nya, sehingga kita perlu kita perlu pendekatan menuju sebuah distribusi agar kita bisa mencari peluangnya, karena kan naive Bayes itu berdasarkan sebuah peluang gitu. Kita menghitung peluang priornya dan yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman-teman kita. Nah, Gaussian ini melakukan pendekatan terhadap distribusi Gaussian atau distribusi normal gitu ya. Terus kita juga perlu yang namanya splitting data. Kita menggunakan function train test split dari package model selection. Terus kita juga perlu scoring. Kita pakai ini aja sederhana, conversion matrix sama accuracy score ya, dari scoring matrix. Nah, ini package matrix ini banyak ya scoringnya di scikit-learn. Kita bisa lihat salah satunya mana ya. Nah, ini dia. Ini jenis-jenis scoringnya ada accuracy, ada F1, presisi, recall, ada erosi ausi, pokoknya komplit. Buat regresinya ada mean square error. Jadi ini jenis-jenis score untuk digunakan untuk model kita gitu. Lanjut kembali.
Nah, terus buat jaga-jaga aja kita tambahin NumPy, kita tambahin Pandas, NumPy untuk komputasinya, Pandas untuk manipulasi datanya, oke? Kita lanjut aja, kita import. Kalau import, kalau mulai run itu Shift Enter atau Ctrl Enter ya. Nah, lanjut. Pertama kita loading data dulu. Kita lihat nih, load iris ini apa gitu tuh ya. Kita lihat. Nah, ini kan sebuah dictionary gitu kan dengan key data, terus kita lihat ke bawah. Key data, target, terus target name-nya Setosa, versi color. Nah, ada 0, 1, 2 gitu kan ya. Nah, terus fiturnya ada sepal width, sepal length. Nah, jadi ini nih sebuah dictionary. Nah, di scikit-learn ada argumen namanya return x, y, x, y sama dengan true. X, y, y dong. X, y. Nah, saat kita melakukan ini, nah, ini kalau kita pakai return x, y, dia akan return tuple gitu. Nah, tuple dengan x sama ini data x dengan y-nya, data targetnya gitu. Nah, di Python kita bisa langsung assign sebuah variabel, assign sebuah data terhadap variabel seperti ini. X, y sama dengan load iris. Artinya ini berkorespondensi dengan ini, di mana x ini kan urutan pertama berkorespondensi dengan urutan pertama di tuple ini, yaitu data x-nya, dan ini keduanya gitu yang data targetnya. Kita coba lihat ya. Nah, tuh udah ada ya, 0001 112. Oke, mantap. Sekarang saya tuh pengen kita klasifikasi pakai dua kelas aja. Dia itu bunga setosa atau bukan gitu. Atau ya, bunga setosa atau bukan. Setosa kan di setosa itu kan nomor 0 ya. Nah, kita pengen ini 0 ini jadi 1 dan sisanya jadi 0 gitu. Kita pakai klasifikasi binomial aja, dua nominal gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, dalam NumPy ada yang namanya method. Ini kan bentuknya NumPy array, and array. Nah, ada sebuah method. Kita lihat NumPy.where, di mana gitu ya, di mana si y itu kita cari y yang sama dengan 0 gitu. Kita lihat y 0, kita ganti y 0 itu sama dengan 1, kita menjadi 1, ini jadi 1, dan sisanya jadi apa? Ya jadi 0 gitu. Nah, kita lihat. Tada, kita punya ini 1, kelas 1 dan kelas 0. Kita punya dua kelas aja. Nah, jangan lupa kita assign ke si y. Nah, dah kita punya y. Oke, selanjutnya kita harus split data gitu ya. Ada di fungsi yang udah kita import sebelumnya, train test split ya ini. Ini digunakan untuk nge-split data yang sederhana, paling sederhana secara random. Nah, apa aja argumennya? Yaitu x, y gitu. Kita lihat dia ngasihin apa. Oh, dia ngasilin list yang terdiri dari 4 jenis array. Nah, apa aja arraynya? Nah, ini dia sama seperti tadi, kita bisa nge-assign berdasarkan urutan gitu. Karena ini list juga berbentuknya sekuensial gitu kan ya. Kita apa aja itu? Yaitu xtrain, terserah apa namanya mau gimana pun, xtest, ytrain, dan satu lagi ytrain dan ytest gitu. Nah, ini dia. Jangan lupa kita juga biar secara eksplisit kita tambahin test size-nya. Jadi ukuran data testnya berapa? 0,2 gitu ya. Nah, lalu kita juga tambahin random state-nya agar setiap kali kita nge-run gitu nggak berubah-ubah, karena kan ini sistemnya random. Kalau random kan berubah-ubah, maka kita menggunakan random state biar nggak berubah-ubah angka-angkanya. Nah, udah kita punya, kita cek dulu ytest deh. Nah, udah kita punya ya data-datanya. Oke, siap. Lanjut ke model. Oke, kita pakai Gaussian naive Bayes yang menggunakan pendekatan distribusi Gaussian atau normal. Sebenarnya banyak. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada Gaussian naive Bayes, ada multinomial naive Bayes, complement naive Bayes, Bernoulli, kategorikal, pokoknya. Tapi yang untuk pembelajaran kita kali ini menggunakan Gaussian naive Bayes. Nah, scikit-learn ini berdasarkan object oriented programming, maka kita perlu menginisiasi sebuah kelas. Ini ada sebuah kelas Gaussian naive Bayes, ini sebuah kelas, sebuah objek. Ini sebuah objek, kita lihat. Nah, sebuah objek.
Nah, jadi kita perlu inisiasi objek gitu. GNB, nah terus apa namanya mau gimana pun, GNB sama dengan Gaussian naive Bayes. Nah, kita udah punya nih sebuah objek GNB. Oke, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, scikit-learn ini konsisten API-nya. Jadi dia itu punya metode yang sama dipakai setiap estimator, yaitu fit. Nah, fit ini untuk apa? Untuk ngelatih si objek ini, si estimator ini agar ngefit terhadap data-data yang kita punya, yaitu xtrain dan ytrain. Nah, apa aja argumennya? Yaitu xtrain, ya, training ya, jangan testing, dan ytrain. Nah, kita bakal ngefit dulu nih, kita bakal ngecocokin modelnya ke data kita. Oke, kita lihat. Nah, udah kita nggak ada apa-apa gitu doang, gampang kan? Lalu kita langsung coba kita cek, kita predict ya, predict. Nah, ini juga salah satu metode yang konsisten dipakai di scikit-learn di semua estimatornya, baik itu logistic regression, baik itu decision tree, atau apapun itu, estimator apapun, pasti ada dua metode ini, fit sama predict gitu. Ini yang paling sering digunakan. Oke, kita predict nih. Predict apa? Argumennya apa? Cukup butuh data X-nya aja gitu. Nah, sekarang kita pakai yang xtrain dulu. Nah, kita udah punya data-data ininya, data-data kelas-kelasnya, prediksinya bahwa data pertama dia dapat kelas ini gitu. Nah, oke, paham ya sampai sini? Jadi fit dan predict itu untuk scikit-learn. Oke, dari mana kita bisa tahu seberapa bagus model kita? Ya, dari scoring ini. Kita score sementara pakai confusion matrix dulu. Pertama kita score trainingnya dulu. Apa aja ini argumennya? Confusion matrix ini cukup dua, yaitu y-test ya, y-test lagi. Y yang asli kita pakai ytrain sama y yang dipredik gitu. gnb.predict xtrain. Oh iya, predict. Nah, lihat ya, ini akurasinya udah 100% karena nggak ada yang salah. Ini yang predicted, ini yang aktual gitu. Berarti akurasi skornya kita udah pasti tahu ya, 100% gitu ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, dia nilainya 1. Nah, bagaimana dengan testing data? Kita kan udah punya testing. Nah, gimana caranya? Sama seperti dari kita pakai y-test. Oke, kita lihat ya confusionnya. Oke, ternyata ini juga akurasinya 100% karena tidak ada yang misclassified kan. Kelas 1 diklasifikasi dengan kelas 1 sehingga akurasinya 100% gitu. Artinya model ini bagus untuk training data dan testing data. Tapi kita bisa menggunakan cross validation ataupun bootstrapping. Hanya saja untuk sekarang untuk scoringnya tidak bisa saya bahas karena waktu. Oke. Ini untuk intermezzo saja. Kita bisa melihat probabilita dari setiap kelasnya, yaitu kelas Sentosa dan bukan Sentosa gitu ya. Nah, yang Sentosa itu ada 67% di datanya kita. Nah, terus kita juga pengen tahu kan naive Bayes itu menggunakan peluang masing-masing kelas. Nah, kebetulan ini peluangnya itu bentuknya kontinu yang mana kita perlu suatu distribusi. Maka distribusi Gaussian itu kan istilahnya distribusi normal yang mana dia punya rata-rata min sama varians gitu. Nah, setiap fitur itu punya minnya yang namanya theta gitu. Kita lihat GBN. Nah, lihat. Ini untuk fitur 1 yang petalength, yang fitur 1 yang di kelas 0 itu rata-ratanya 6,3. Terus ini fitur 2, ini fitur 3. Jadi ini rata-ratanya. Gimana kalau variansnya? gnb.sigma. Nah, ini variansnya. Nah, artinya apa? Ini rata-rata untuk setiap feature, ini rata-rata untuk ini varians untuk setiap feature gitu. Artinya ini distribusinya gitu. Kita bisa pakai distribusi ini untuk memprediksi satu data aja, satu kejadian. Nah, setelah kita predik kan dia dapat kelas 0 ya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu dari mana ini kelas 0 kan. Nah, naive Bayes itu diambil dari peluang mana yang paling besar di antara dua kelas itu, Sentosa dan bukan Sentosa gitu. Yang
peluang mana yang paling besar, nah itu yang diambil. Nah kita bisa lihat dari predict proba gitu kan. Aduh kok besar. Nah predict proba. Tada. Nah yang kelas ke-0 dia punya probabilitasnya 1. Sedangkan kelas yang ke-1 ini pangkat min 112 bisa dibilang 0 karena kan ini masalah komputer gitu kan ya. Perhitungan komputer. Nah, ini dapat dari mana? Dari rumus yang ini yang udah dijelaskan sama teman kita sebelumnya. Dimana ini nih peluang untuk setiap feature-nya gitu, peluang likelihood dari setiap feature-nya dikalikan dengan peluang ininya, kelas prior-nya, yang mana kelas 0 itu ini, kelas 1 itu ini gitu. Nah, dibagi dengan peluang si likelihood feature-nya gitu. Jadi setelah kita dapat peluang ini, peluang 1 dan peluang 0 gitu. Yang mana yang paling besar? Yang peluang 1, peluang yang ini, yang kelas 0. Berarti kita dapat memprediksi ini sebagai kelas 0. Nah, gitu. Teman-teman bisa explore lebih dalam lagi mengenai naive Bayes di scikit-learn di sini. Dicari aja scikit-learn di internet. Banyak banget ini algoritmanya. Nanti dicoba-coba aja. Yang sementara ini saya tutorial menggunakan Gaussian naive Bayes, yaitu distribusi normal. Terima kasih.